Bismillahirrohmanirrohim. Dalam gelapnya malam, tersembunyi misteri yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Selamat datang di Dehal Bercerita, di mana kisah-kisah gaib dan misteri akan terungkap. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala yang tak terlihat. Di tengah hingar-bingar kota Jakarta, tersembunyi sebuah rumah tua di pinggiran kota, dikelilingi oleh gedung-gedung modern dan kemewahan metropolitan. Di sanalah tinggal seorang duda bernama Pak Herman, seorang pria tua yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya, Bu Sari, yang setia mendampinginya selama hampir 3 dekade. Kematian Bu Sari meninggalkan luka dalam di hati Pak Herman. Hari-harinya yang dulu penuh dengan canda tawa, kini berganti menjadi kesunyian dan kesepian yang mencekam. Namun, tak butuh waktu lama bagi Pak Herman untuk menemukan pelipur laranya. Hanya beberapa bulan setelah kematian Bu Sari, ia menikah lagi. Kali ini dengan seorang janda muda bernama Ratin. Ratih adalah seorang wanita yang menarik perhatian siapapun yang melihatnya, cantik, anggun, dan penuh pesona. Tidak hanya itu, Ratih juga membawa seorang anak perempuan bernama Dinda, berusia 7 tahun, yang tampak manis dan pendiam. Banyak tetangga yang heran dengan keputusan Pak Herman untuk menikah begitu cepat. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, berkata bahwa pria tua itu terlalu terburu-buru dan mungkin sudah kehilangan akal sehat. Tapi Pak Herman tak peduli. Di usia senjanya, dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan seseorang yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Pernikahan Pak Herman dan Ratih pada awalnya berjalan lancar. Ratih tampak seperti istri yang sempurna, selalu perhatian, lemah lembut, dan rajin mengurus segala hal di rumah. Dinda, anaknya, juga cepat akrab dengan Pak Herman. Meski seringkali terlihat murung dan jarang berbicara, namun tak ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Pak Herman, yang dulu dikenal sehat dan aktif meski usianya telah mencapai 60-an, mulai sering sakit. Rasa lelah dan sakit kepala yang hebat tiba-tiba menyerang tanpa alasan yang jelas. Badannya terasa lemah, dan setiap malam ia mengalami mimpi-mimpi buruk tentang kematian. Dalam mimpi-mimpi itu, dia selalu melihat Bu Sari, istrinya yang telah meninggal, berdiri di ujung tempat tidur dengan mata penuh kesedihan, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Aku tak tenang, Mas. Ada yang tak beres di sini." Suara Bu Sari dalam mimpinya terdengar seperti bisikan dingin yang menembus jiwanya. Pak Herman selalu terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, setiap kali ia ingin menceritakan mimpinya kepada Ratih, wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya perasaan, Mas, mungkin Bapak terlalu lelah." Senyuman Ratih terasa aneh, dingin, dan menakutkan. Pak Herman mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi setiap kali ia mencoba merasionalkan kekhawatirannya, ia selalu berpikir bahwa ini mungkin hanya akibat dari stres dan usia tua. Kegelisahan Pak Herman semakin bertambah ketika ia menemukan sesuatu yang aneh di halaman rumah. Suatu sore, saat ia tengah bersantai di taman belakang, matanya tertuju pada sebuah kantong kain kecil yang terikat benang merah, tersembunyi di antara pot-pot bunga. Bau busuk menyengat langsung tercium ketika Pak Herman membukanya. Di dalamnya ada segumpal rambut manusia, beberapa potongan tulang kecil, dan sebuah foto dirinya yang terbakar setengah. Pak Herman merasa darahnya tersirat. Pikirannya langsung teringat pada cerita-cerita tentang ilmu hitam dan guna-guna yang pernah ia dengar semasa muda. Dadanya terasa sesak, seolah sesuatu menghimpitnya. Apakah ini semua ada hubungannya dengan perubahan aneh yang ia alami? Apakah Ratin, istri yang ia kira mencintainya, sebenarnya punya niat jahat? Malamnya, Pak Herman duduk merenung di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya dengan Ratih. Ada perasaan ganjil yang mengalir di hatinya. Saat itu, pintu kamar Dinda, anak tirinya, sedikit terbuka. Di balik pintu, ia melihat gadis kecil itu berdiri, menatapnya dengan mata sayu. "Om, ibu jahat," bisik Dinda. Suara kecilnya terdengar lirih, hampir seperti gumaman angin. "Dia ingin mengambil semua darimu, termasuk hidupmu." Pak Herman terpaku, tubuhnya gemetar mendengar ucapan anak kecil itu. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Ratih muncul di belakang Dinda, meraih bahunya dengan lembut. "Ayo, sayang, sudah malam, waktunya tidur," kata Ratih dengan senyum yang begitu tenang, seolah tidak terjadi
Apa-apa mata Ratih sesaat bertemu dengan mata Pak Herman, dan dalam sekejap, Pak Herman merasa seakan ada yang menguasai dirinya. Ketakutan bercampur dengan rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Tak kuat menahan rasa curiga, Pak Herman memutuskan mencari bantuan. Ia mendatangi Pak Said, seorang dukun yang terkenal di kawasan Mangga II, yang dipercaya mampu menangani hal-hal gaib. Pak Said dengan tenang mendengarkan semua cerita Pak Herman. "Istrimu menggunakan guna-guna untuk mengikatku, Herman," kata Pak Said. Suaranya berat dan berwibawa. "Dia menginginkan hartamu, dan lebih dari itu, nyawamu. Kau sudah terjebak dalam pengaruh sihirnya. Jika tidak segera dihentikan, hidupmu tidak akan lama." Pak Herman merasa dadanya sesak mendengar itu. Ia menunduk, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Pak Said memberikan air yang telah dibacakan doa dan menyuruh Pak Herman mencampurkannya ke dalam makanan atau minuman Ratih. "Air ini akan memutuskan pengaruh sihirnya, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya," ujar Pak Said dengan nada serius. "Begitu pengaruhnya terputus, sosok asli istrimu akan terlihat. Jangan terkejut dengan apa yang akan kau hadapi." Pada malam yang menentukan itu, Pak Herman mencampurkan air doa ke dalam teh yang diminum Ratih. Saat makan malam, Ratih tampak tak menyadari apa yang terjadi. Tapi sesaat setelah ia meminum teh itu, wajahnya mulai berubah. Matanya tiba-tiba menjadi merah. Urat-urat muncul di lehernya, dan napasnya terdengar berat. Malam semakin larut, dan ketika Pak Herman tengah terlelap, ia terbangun oleh suara tangisan yang memilukan. Ia melihat Ratih berdiri di samping tempat tidur. Tubuhnya gemetar hebat, rambutnya terurai, dan wajahnya berubah menjadi mengerikan. Matanya merah menyala, bibirnya bergetar. Kau berani melawanku, Herman? Suara Ratih berubah menjadi berat dan serak. Aku akan mengambil semuanya. Harta, hidupmu, dan seluruh yang kau miliki akan menjadi milikku. Pak Herman mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat dan kaku, seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya di tempat tidur. Ratih semakin mendekat, dengan pisau di tangannya, tatapannya dipenuhi amarah dan dendam. Namun sebelum Ratih sempat menikam Pak Herman, tiba-tiba Dinda muncul dari balik pintu, menangis ketakutan. "Ibu, hentikan. Jangan lakukan ini lagi." Tangisan Dinda menghentikan Ratih dalam sekejap. Ratih berteriak kesakitan, jatuh ke lantai, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, dan tubuhnya semakin merosot ke lantai. Ratih menangis, tetapi bukan tangisan biasa. Suara tangisnya mengandung penderitaan mendalam. "Ibu jahat, Dinda, ibu jahat," kata Ratih dengan suara yang pecan. "Ibu terpaksa, demi kita bisa hidup, tapi semuanya salah." Di tengah tangis dan darah, Ratih akhirnya mengembuskan napas terakhir. Tubuhnya terkulai lemah di lantai, meninggalkan Pak Herman dan Dinda yang hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk antara lega dan sedih. Setelah kematian Ratih, kehidupan Pak Herman tak lagi sama. Rumah besar yang dulu menjadi tempat berteduh kini terasa dingin dan sepi. Dinda, yang kehilangan ibu kandungnya, tampak semakin murung. Pak Herman merawatnya dengan kasih sayang. Tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus trauma yang dialami gadis kecil itu. Pak Herman sendiri hidup dengan penyesalan yang tak pernah hilang. Setiap malam, ia masih mendengar bisikan Bu Sari di rumah itu. Seakan-akan arwahnya masih belum tenang. Dalam mimpinya, ia melihat Ratih berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat dan mata penuh kesedihan. Pada akhirnya, Pak Herman merasa hidupnya telah berakhir meski ia masih bernapas. Kesehatannya semakin memburuk, dan rasa bersalah terus menghantuinya. Ia kehilangan semua istrinya, ketenangannya, dan akhirnya, hartanya yang dulu ia banggakan. Semua yang pernah ia miliki, telah direnggut. Baik oleh guna-guna maupun oleh cinta yang salah. Di hari-hari terakhirnya, Pak Herman sering terlihat duduk di beranda rumah tua itu, memandangi langit Jakarta yang gelap. Wajahnya penuh dengan kepedihan yang tak bisa terhapus, dan di malam-malam sunyi, terdengar bisikan-bisikan dari sudut rumah yang kelam. Seolah mengingatkan Pak Herman bahwa meski Ratih telah tiada, dendamnya masih ada. Pak Herman meninggal setahun kemudian, dalam kesendirian, dengan wajah
yang penuh dengan ketakutan terakhir. Dinda, yang kini tinggal di panti asuhan, sering mengatakan bahwa dalam mimpinya, ia masih melihat ibunya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. Rumah itu pun ditinggalkan, menjadi bangunan kosong yang dikelilingi oleh kegelapan. Tetangga-tetangga sekitar mengatakan bahwa rumah itu dihantui oleh dua arwah yang tak tenang Busari, yang mati dalam cinta yang penuh kepedihan dan ratih, yang terjebak dalam amarah dan guna-guna yang tak pernah bisa dilepaskan. Alhamdulillah, kisah ini telah selesai. Ingatlah, apa yang tak terlihat bukan berarti tak ada, namun hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Semoga kita selalu dalam lindungannya dari segala yang gaib dan penuh misteri. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap kuatkan iman. Dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.